Alhamdulillah, sebuah kalimat yang selalu kita ucapkan di setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Dan mungkin bagi teman-teman, tanpa terasa saya sudah melakukan proses panen kelima. Tapi untuk saya pribadi, dalam proses perawatan terong Propita F1, tentunya untuk sampai di titik ini atau panenan kelima ini, tentunya permasalahan dan kendala sering kita hadapi ya teman-teman. Tetapi dengan cara yang konsisten, dengan cara yang tepat, maka untuk mengendalikan berbagai macam hama dan penyakit pada tanaman terong Propita F1 yang saya miliki, dan sampai akhirnya berhasil, dan tibalah kita pada proses pemanenan kelima ya teman-teman. Di pemanenan kelima ini kurang lebih usia tanaman terong yang saya miliki adalah 90 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam proses menjelang panen ini? Yang pertama adalah, kalau saya melakukan proses panen itu adalah 1 minggu sekali ya teman-teman, untuk jenis terong lalap Propita F1. Kenapa 1 minggu sekali? Karena dikhawatirkan jika untuk terong lalap ketika terlalu tua itu cenderung pasaran tidak membutuhkan, karena biasanya bijinya keras ya teman-teman. Dan kemudian kenapa juga harus seminggu sekali? Rutin kita lakukan proses pemanenan agar 1 minggu dipanen, sehari setelah kita panen barulah kita melakukan proses perawatan. Dan kemudian perawatannya apa-apa saja bang? Oleh karenanya maka bagi teman-teman, seperti biasa, silahkan tonton video ini sampai selesai agar teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong Propita F1 atau ingin memulai agribisnis di proses penanaman terong, baik terong lalap ataupun terong ungu, simak terus videonya sampai selesai. Nah, kemudian untuk proses perawatan, yang pertama setelah kita melakukan proses pemanenan adalah seperti biasa proses pengendalian hama ulat terlebih dahulu. Jadi untuk proses pengendalian hama ulat, sekali lagi saya tekankan, memang sangat penting kita bisa melakukan proses penyepraian dengan menggunakan dangke atau bisa menggunakan fripaton. Dan kemudian juga hal yang kedua, jadi apakah kita menyeprainya di hari yang sama? Lebih bagus itu teman-teman gunakan untuk dangke itu sehari setelahnya atau esok harinya barulah kita melakukan proses penanganan terhadap kutu kebul. Nah, karena ada juga yang bertanya, katanya bang, tolong sepil obat kutu kebul yang paling ampuh. Jadi untuk kutu kebul yang paling ampuh itu saya rasa di pasaran itu sangat banyak merek dagangnya ya teman-teman. Tetapi teman-teman, saya sarankan jika menggunakan Agus saja itu sudah cukup ya teman-teman, atau sudah bagus. 1 minggu menggunakan Agus merek dagangnya, 1 minggu lagi teman-teman silahkan menggunakan Maestro, itu juga sudah bagus. Tetapi saya sendiri, karena memang konsep yang saya lakukan, sekali lagi saya tekankan, adalah menekan biaya produksi semurah mungkin dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin untuk proses budidaya tanaman, yaitu saya hanya menggunakan Avidor ya teman-teman. Menggunakan Avidor itu aja sudah cukup. Dengan menggunakan rolling dengan Abamectin, baik itu menggunakan Demolis atau Abasel, itu saja sudah cukup. Dan kemudian setelah melakukan proses pemanenan, kita juga harus melakukan proses pemupukan ulang. Kenapa ini penting? Karena untuk mempertahankan kualitas bunga dan buah agar tetap dalam masa panen itu tetap mendapatkan hasil yang kita harapkan ya teman-teman. Jadi untuk proses kestabilan buah itu, jika kita salah dalam proses melakukan pemupukan, maka buah itu biasanya cenderung kecil untuk terong lalap dan dalamnya sudah keras atau sudah tua. Oleh karenanya maka konsisten pemupukan itu harus sangat-sangatlah kita cermat ya teman-teman. Yang pertama, untuk proses pemupukan kita mengkocor dengan NPK 1616 jenis tawon. Dan kemudian untuk proses pemupukan tugal kita juga menggunakan NPK 1616 jenis tawon dicampur dengan kalau saya menggunakan Ponska bersubsidi, tetapi perbandingannya 10:2 ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan NPK 10 kg, maka Ponskanya hanya 2 kg.
Kenapa harus seperti itu? Kalau kita melakukannya banding 5, misalkan 10 banding 5, artinya 10 kg NPK, 5 kg Posca, itu yang terjadi adalah buahnya nanti akan keras. Dan tentunya kalau sudah keras, pasaran tidak membutuhkan buah lalap terong yang keras ya teman-teman. Nah itu saja untuk review hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tetap semangat, pejuang pangan nasional. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Salam sukses, salam sejahtera. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.